Pertama, marilah kita senantiasa lalu manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berkenan dengan segala nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Marilah sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita semua, kita manfaatkan, kita pergunakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, bekal yang akan kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan tasuri teladan kita, uswah hasanah kita, idola kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah umat manusia yang dipilih Allah SWT untuk membimbing kita semua agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini Ahad, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri dalam rangka miladnya yang ke-106 di bawah Majelis MPKU mengadakan khitanan massal. Untuk itu, sebelum acara kita mulai, marilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, marilah acara khitanan massal pada pagi hari ini agar bisa berjalan dengan lancar sampai selesai, kita awali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara berikutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Solehuddin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم
نصير واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat dan suci Al-Quran menambahkan keimanan dalam hati kita semakin mantap. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk acara berikutnya itu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Khitan kepada yang terhormat Bapak Mardiono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Neng ini lah ya. Anak-anak ini ya sehat, semangat. Nanti bersunat mulai kuat ya. Insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan yang ada dalam sekarang ini bisa menjadikan kita untuk tetap lebih taat, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat serta salam mudah-mudahan dilembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, acara Khitan bersama MPKU Kita Berbagi ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-106 ya. Ini temanya ta'awun untuk negeri. Milad Muhammadiyah ini ta'awun untuk negeri. Saya kira tepat sekali. Ta'awun, tolong menolong ya. Kita berbagi kepada para adik-adik yang belum mempunyai kesempatan untuk bisa khitan, maka kita bersama dengan MKU kita adakan khitanan gratis. Jumlah daripada peserta khitan ini semuanya adalah 44 anak. Ini nanti akan dikhitan oleh bapak-bapak yang sudah jam terbangnya tinggi. Bapak-bapak ini sudah senior semua. Nanti jangan khawatir, tas sedilut ya, mari. Kemudian sebetulnya masih banyak sekali para peserta yang ingin mendaftar ya. Ini di lingkungan Kecamatan Mojoroto saja kemarin saya tanya ke Pak Jami ada 22 anak yang kita tidak bisa tampung. Terus kemudian yang di Pak Robi berapa itu? 20 di kota. Ini 20 tidak bisa tertampung. Yang di tengah, yang di kota ya, yang Satria tadi, yang di kota ada 2 anak yang tidak tertampung, sehingga masih ada 44 separuh nih loh, bisa utuh ini belum bisa tertampung ya, karena memang kuota yang kita adakan pada saat itu adalah jumlahnya 40 anak, tetapi ini berkembang menjadi istitambahi 40 anak. Tempat adalah di Panti Putra ini. Kenapa kita milih di Panti Putra? Karena Panti Putra ini ini adalah yang akan kita gunakan ini adalah dulu rumah sakit Muhammadiyah itu cikal bakalnya ya di sini. Makanya kita udah di sini aja, lama tidak digunakan ya. Dan nyuwun doa kepada Bapak Ibu donatur ya, semuanya Bapak Ibu ya, pengantar khitan, keluarga khitan, mudah-mudahan dengan khitan gratis yang ditempatkan di sini nanti, mudah-mudahan tempat ini berkembang menjadi klinik Muhammadiyah yang ada di PCM Mojoroto. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian masalah pendanaan, alhamdulillah begitu ada kegiatan kitan gratis ini, kita share di WA warga Muhammadiyah, kemudian tidak berapa lama itu sudah yang daftar kita dia 4 hari itu sudah 36 anak dalam 4 hari. Nah, jadi belum ada 1 minggu sudah tutup 40. Nah, ini dalam waktu 1 minggu ini sudah tutup. Jadi ada beberapa sasaran yang belum bisa kita akomodir tentang pelaksanaan ini. Mohon maaf. Perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan ini tadi adik-adik dari peserta kitan ini diberangkatkan dari kantor PDM yang ada di Jalan Urip Sumoharjo sebelah Insumo itu ke selatan menuju ke sini dengan beberapa pengawalan yang dikawal oleh bapak dari kepolisian dan saudara-saudara kita yang pakai pasukan biru ini. Terima kasih matur nuwun semuanya dari pasukan biru, mudah-mudahan lancar semuanya baik di sini maupun yang akan datang. Saya kira ini mulai dari apa jenis acara ini sampai nominasi, mudah-mudahan kitan gratis bersama MPKU Kota Kediri ini ke depan menjadi agenda di tahun-tahun mendatang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara berikutnya, sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan B. Yusuf. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan anak-anakku yang saya banggakan, mohon perkenan saya berdiri di depan ini mendapatkan mandat dari pimpinan daerah Muhammadiyah atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada Al-Ustadz Ahmad Rifai. Beliau adalah dosen saya waktu saya kuliah dulu. Dulu masih pada mudanya, sekarang sudah sudah hampir seusia saya juga sudah hampir seusia beliau, sudah hampir mendekati kepala 7. Yang kedua, terima kasih kepada para undangan yang telah memenuhi undangan kami dan anak-anak sekalian dengan semangat untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu khitan yang dimulai pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara khitanan masal ini, terima kasih juga kepada pengusaha Nikmat Rasa yang telah memberikan kepedulian konsumsi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tercukupi semua dan apa yang dikeluarkan mendapatkan ridho dari Allah dan diganti yang lebih banyak dan lebih barokah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khitanan massal yang kalau boleh dikatakan sudah mulai ngetren. Di dalam catatan sejarah itu pemrakarsa pertama adalah orang Muhammadiyah. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, penggantinya adalah Kiai Haji Ibrahim. Beliau menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah
tahun 1922 sampai 1934. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923. Apa yang menjadi langkah-langkah dari Kiai Haji Ibrahim? Kalau menurut urutan keluarga, Kiai Haji Ibrahim adalah adik dari Ibu Siti Walidah, Bunyai Dahlan. Ada beberapa catatan yang dicatat oleh Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, yaitu dua hal yang penting di dalam memimpin pimpinan pusat Muhammadiyah. Kiai Haji Ibrahim mengangkat dunia pendidikan. Pada tahun 1924 Kiai Haji Ibrahim mendirikan Fond Dahlan, pengembangan daripada panti asuhan, yaitu yang bertujuan untuk membiayai sekolah untuk anak-anak miskin dan anak yatim yang sekarang berkembang seperti yang kita timpati. Pada tahun 1925 mengadakan khitanan massal. Ini awal dari khitanan massal. Ya mudah-mudahan ini terus berkembang. Dimulai tahun yang lalu ya Pak Margot. Tahun yang lalu diadakan di klinik Imam Bonjol. Sukses berkat doa ibu bapak sekalian. Demikian juga pada hari ini, mudah-mudahan dengan ridha Allah tidak hanya berhenti sampai saja, terus berlanjut dan berkembang. Tadi kalau dikatakan ada beberapa yang ditolak, tapi ada yang ngotot menitipkan dengan biaya sendiri, monggo. Bisa terjadi seperti itu. Ya, udah ada ya. Alhamdulillah kalau memang bisa diatasi panitia. Ya. Kalau mungkin ada yang kita sudah menolak dengan terpaksa, kemudian dananya mepet, ya mungkin dengan biaya sendiri nanti. Ya. Artinya bukan biaya dari panitia, mungkin dari pihak lain, donatur lain bisa itu, bisa terjadi. Tapi kita semua, terutama panitia, mengharapkan dana itu semuanya diatasi oleh panitia. Jadi full panitia yang akan menyediakan dana itu. Bagi yang di kita gratis dengan segala fasilitas yang disiapkan, sehingga tampil sebagai Islam yang utuh, kafah, sebagai seorang yang muslim yang kafah. Mudah-mudahan doa yang dibacakan oleh qori kita Ustadz Salahuddin tadi, doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya kalau terjadi panitia menyambut Bapak Ibu undangan dan semuanya segala pihak yang telah membantu pelaksanaan khitanan gratis hari ini kurang pada tempatnya atau kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada pengurus panti asuhan yang telah memberikan sarana tempat ini. Dari pimpinan daerah Muhammadiyah mengucapkan selamat atas putra-putra kita yang tampil berani menyongsong masa depan dengan keyakinan Islam yang kafah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita adakan syahadat. Jadi anak-anak ini mulai hari ini adalah anak-anak yang insya Allah sudah dewasa, apalagi nanti sudah dikhitan, sehingga mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, harus sholat 5 waktu, jangan lupa dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, selama hayat masih dikandung badan harus sholat. Semua ini ingin masuk surga toh? Ya, masuk surga itu syaratnya adalah sholat, syahadat, kemudian sholat. Oleh sebab itu hari ini disahadat dulu. Kalau nanti kalian sudah dikhitan, berarti sudah sempurnalah kalian menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, yang berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ikuti ya kata-kata saya ya. Oh ya, silakan berdiri adik-adik, berdiri. Kalian akan diwisuda menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan duduk kembali adik-adik. Menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang berbakti kepada guru-gurunya, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pengajian hikmah khitan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Ahmad Rifai. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin bicara sama sesi orang tua dulu. Nah, begini masalahnya. Sebagai orang tua, tentunya kita itu cinta kepada anak-anak kita. Itu sesuatu yang tidak perlu dibantah. Nah, saya pernah jadi anak, dan sekarang saya jadi orang tua. Ternyata ada perbedaan orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang. Saya cerita diri saya sendiri. Dulu ketika saya masih kecil, saya habis sekolah itu tidak pamit, langsung dolan, tidak pulang-pulang. Orang tua itu kok biasa-biasa saja. Alah, nanti kalau lapar ya pulang. Setelah lapar ya pulang betulan saya. Umpama saya waktu itu sakit, orang tua ya biasa-biasa saja. Alah, golek wis waras lah marui. Waras temenan yo marui temenan, makan ndak selesai-selesai. Kira-kira pada waktu itu umpama saya itu hilang, orang tua ya susah, tapi tidak terlalu susah. Kenapa? Karena hilang satu masih ada 11. Nah, saya 12 bersaudara. Nah, pertanyaannya, ibu-ibu, bapak-bapak, apa bisa seperti itu?
Jawabnya sekarang tidak bisa. Itu ya, tidak bisa. Zaman sekarang ini anak tidak suka makan, wah bingung orang tua ke dokter spesialis. Ya toh ya, pakai sabun belodoki, putih ke dokter. Anak tidak makan, bingungnya amit-amit. Ya toh ya, sore hari badannya panas, jadi orang tua tidak tidur semalam, lang ngisuk, lang nyang dokter. Itulah kita sekarang ini. Kenapa? Apalagi kalau anak terlambat sekolah, terlambat 1 jam saja, itu yang namanya ibu-ibu itu koyok petik ngendok gak oleh panggonan. Ya tuh ya, bingung. Sing di sini ini malah bapake. Loh, saya itu sering dimarahi sama istri gara-gara anak terlambat pulang. Bapake menengahi. Loh, wong anake sing gak mulai kok sing salah bapake. Itulah orang tua sekarang. Kenapa kok seperti itu? Masalahnya lek ilang siji karek siji. Sebab sekarang 2 itu banyak, 3 kebanyakan. Karena cuma sedikit dieman-eman, kan gitu kan, diprotek. Bagaimana si anak ini menjadi sehat terus, waras terus, tidak ada halangan. Itulah orientasi orang tua pada saat sekarang ini, termasuk saya. Ada satu hal yang perlu diperhitungkan oleh orang tua sekarang. Apa itu? Cinta kepada anak luar biasa. Dicokot nyamuk siji ae gak lilo. Ditukono obat nyamuk made in Germany. Ya toh ya. Ndak rela digigit nyamuk 1 saja. Tapi aneh, anake mlebu neraka malah ikhlas. Lho apa ono to wong tuwa kaya ngene iki? Dicokot nyamuk gak lilo tapi anake mlebu neraka ikhlas. Itulah tipe orang tua kebanyakan pada saat sekarang ini. Anake gak sholat tenang-tenang ae, lah meneh-meneh lek gedhe lak sholat-sholat dhewe. Anake gak iso maca Quran, ngalah Quran gak marahi sugih. Anake gak ngerti agama blas, ngalah sing penting anake kok sukses. Itulah orang tua pada saat sekarang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa ikhlas anake mlebu neraka? Jangan sampai. Itu ya. Oleh karena itu habis khitan ini, perintah anak-anak untuk ke masjid. Ini perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum li ashrin. Perintah anak-anak kamu sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Cambuk dia. Kalau umurnya sudah 10 tahun masih bandel tidak mau sholat. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok disuruh nyambuk? Nyambuk itu jangan diartikan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nyambuknya itu adalah nyambuk mendidik, bukan nyambuk menyiksa. Bagaimana si anak supaya mau menegakkan sholat? Oleh karena itu cintai anak-anak kita, tapi selamatkan juga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dulu zaman kerajaan Islam dipimpin oleh seorang raja namanya Al-Fatih.
yaitu Turki Utsmani. Pada suatu hari Al-Fatih ini nangis di masjid. Loh, Rojo kok nangis? Kenapa si raja itu kok nangis di masjid? Ditanya sama tentaranya, kenapa raja kok menangis? Jawabnya, karena saya tidak melihat lagi anak-anak bermain di masjid. Karena saya tidak mendengar lagi tawaria anak-anak di masjid. Kenapa? Barangkali karena orang tua merasa tidak kusuk di masjid, banyak anak yang bergurau, akhirnya anak-anak diusir dari masjid. Katanya si Al-Fatih, kalau hari ini tidak ada anak-anak yang berlari-larian di masjid, 20 tahun lagi masjid ini siapa yang akan mengisinya? Sebab ke masjid itu perlu belajar. Kalau ke mall atau ke tempat hiburan, anak-anak tidak perlu belajar. Oleh karena itu, setelah kita nanti ke masjid, apa hobinya ke mall? Coba, masjid apa mall pilihannya? Masjid, alhamdulillah. Cukup. Nah, kalau pilihan kalian sobo masjid, sekarang saya cerita. Kalian itu apa ingin hidup terhormat, apa hidup hina? Hidup mulia apa hidup hina? Hidup mulia. Tak ceritani sakniki wong mulya iku sing ya apa. Nah, pada zaman dulu ada kapal besar. Kapal besar tidak ada mesinnya, maka kapal itu digayuh, diobeki. Di dalam kapal besar itu ada 3 kelompok. Kelompok terbesar adalah kelompok tukang ngobeki kapal, tukang gayuh. Terus ada nakoda. Nakoda itu pemimpin kapal. Dan yang satu lagi penumpangnya adalah seorang raja. Jadi isinya kapal itu seorang raja, seorang nakoda, dan kelompok terbesar adalah tukang gayuh kapal. Pada suatu hari tukang gayuh ini demonstrasi kepada raja. Raja, coba lihat, kerja nakoda itu cuma perintah, merokok, perintah lagi, marah-marah, gajinya kok 1.000. Lah saya tukang gayuh ini ngobeki mulai pagi sampai malam terus menerus, gaji saya kok cuma 100. Jadi tukang ngobeki 100, nakoda tukang ngomel gajinya 1.000. Ini kan tidak adil. Maka kami kelompok tukang gayuh menuntut kenaikan gaji lebih dari nakoda yang kerjanya cuma omong tok. Nah, si raja diam saja. Sudahlah, nanti kita bicarakan. Dilala kersane ngalah. Ketika kapal ini mau mendarat, tahu-tahu ada pemandangan di daratan, asap mengepul tinggi sekali. Maka raja memerintah kepada tukang gayuh, hei tukang gayuh, coba ada apa itu kok asapnya mengepul besar sekali? Langsung terjun berenang, lapor kepada raja. Raja, ternyata di sana ada banyak orang yang berkumpul membuat api unggun. Si raja bertanya, berapa jumlahnya? Wah, saya kok tidak menghitung. Berangkat lagi, dihitung.
lapor kepada raja. Raja, jumlahnya saya hitung ada 300 orang. Raja bertanya, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa? Oh, tidak tahu. Berangkat lagi, lapor lagi. Raja, laki-lakinya ada 170, perempuannya 130. Lah, orang banyak berkumpul membuat api unggun itu dalam rangka apa? Wah, saya tidak tanya. Berangkat lagi, renang lagi, lapor kepada raja. Ternyata itu ada pesta khitanan massal. Nah, untuk memperoleh informasi yang lengkap, ternyata tukang gayung ini bolak-balik 10 kali baru mendapat informasi yang lengkap. Sementara sejak awal raja ini sudah mengutus nakoda diam-diam, sekali berangkat informasinya jauh lebih lengkap daripada yang bolak-balik 10 kali. Akhirnya raja ngomong pada semuanya, kalau begitu pantaskah gaji nakoda 1000 dan kalian 100? Maka tukang gayuh pun tidak bisa menjawab. Kenapa pantasnya tukang gayuh itu cuma 100? Karena kerja tukang gayuh adalah kerja palioteknik, kerja otot. Sementara kerja nakoda adalah kerja neoteknik, kerja otak. Allah memberi penghargaan yang lebih kepada orang-orang yang berilmu. Nah, anak-anak sekalian, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kemuliaan kalian itu di mana? Maka Allah menjawab, ya illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kemuliaan kalian nanti sangat tergantung kepada seberapa iman dan ilmu yang kalian miliki. Anak-anak, coba ya, habis kita semangat ngajinya bertambah apa berkurang? Semangat belajarnya bertambah apa berkurang? Bertekad jadi anak-anak mulia, ya. Anak mulia karena berilmu dan beriman, itu ya. Nah, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak begini, ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, sekolah sing pinter, ben besok uripmu mulya. Bapak ambek ibu itu wis kasep, wis ketinggalan. Sing penting anakmu, awakmu sing pinter." Ini kira-kira benar apa salah? Jawabnya betul. Orang tua selalu menghendaki anak lebih baik dunianya daripada orang tua. Tapi lek orang tua ngomong ngeten terus pundi? Nak, ngaji sing pinter, salat sing sregep, bapak ambek ibu wis kasep, wis ngene ae, sing penting awakmu. Ini bener apa salah? Nemen salahe, berarti nak mlebu swarga bapak ambek ibu nggone neraka ae. Nah, ini hal-hal yang perlu jadi renungan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi sekali lagi, jadilah anak-anak yang mulia hidupnya karena iman dan ilmu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita berdoa anak-anak sekalian.
Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat untuk lingkungannya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk bangsa Indonesia. Rasanya kita perlu berdoa bersama-sama. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Shalawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair, wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas salihin, wa jammilna wa iyyahum bis sihhati wal afiyah, wa jannibna wa iyyahum min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana Allah Rabbana ansur Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di penghujung acara pada pagi hari ini, marilah acara kita masal pada pagi hari ini kita tutup, kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku mandu acara mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan khitanan gratis, khitanan massal pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar berkat bantuan dari semua pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah memberi sumbangan untuk terlaksananya kegiatan khitanan gratis pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka rangkaian Milad Muhammadiyah ke-106, di mana tema dari Milad ini adalah ta'awun untuk negeri, yaitu kita saling tolong menolong kepada sesama, kepada kaum du'afa, dan implementasi dari pelaksanaan ta'awun untuk negeri Milad kali ini diantaranya adalah kita mengadakan khitanan massal, khitanan gratis untuk kaum du'afa. Kegiatan ini insya Allah dilakukan secara rutin setiap tahun, setiap kita memperingati Milad Muhammadiyah, dan dilakukan ketika tentu anak sedang liburan sekolah. Dan makanya diadakan pada bulan-bulan liburan sekolah seperti ini. Ya. Ya, harapan ke depan semoga kegiatan seperti ini bisa tetap berlangsung dan semakin meriah, dan semakin banyak masyarakat yang bisa kita beri sesuatu yang Muhammadiyah ingin berbagi kepada mereka, semakin banyak yang bisa kita akomodir di dalam proses pelaksanaan khususnya khitanan gratis, khitanan massal seperti pagi hari ini. Ya, harapan ke depan semoga kegiatan seperti ini bisa tetap berlangsung dan semakin meriah, dan semakin banyak masyarakat yang bisa kita beri sesuatu yang Muhammadiyah ingin berbagi kepada mereka, semakin banyak yang bisa kita akomodir di dalam proses pelaksanaan khususnya khitanan gratis, khitanan massal seperti pagi hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini MPKU Kota Kediri menyelenggarakan khitanan gratis yang kami kemas dalam bentuk bersama MPKU kita berbagi. Kemudian khitanan gratis ini dasarnya adalah at-ta'awun, dasarnya adalah milad, ya, memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-106. Temanya ta'awun untuk negeri, ya. Artinya saling tolong menolong, berbagi, ya. Kemudian diselenggarakan di Panti Putra Muhammadiyah Kota Kediri yang dulunya sebagai cikal bakal dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri. Jumlah pesertanya adalah 44 orang. Ini pun sebetulnya masih menolak, ya, dari beberapa yang mendaftar untuk khitanan gratis ini sebanyak 44 orang juga, ya. Terus kemudian ini terselenggara, ya, atas berkat kerjasama seluruh jajaran warga Muhammadiyah, khususnya yang memberikan donasi pure. Kegiatan ini didukung oleh para donatur yang ada di warga Muhammadiyah. Termasuk salah satunya adalah terima kasih kepada
Nikmat Rasa ya. Nikmat Rasa ini adalah sebuah restoran yang warga Muhammadiyah juga ini membackup semua yang tentang konsumsi baik makanan, baik itu minuman maupun snacknya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Oh ya, ini ada dokter muda dari Universitas Muhammadiyah Malang yang ketepatan ini praktek di Rumah Sakit Umum Gambiran. Kemudian ada kegiatan kitanan gratis di Muhammadiyah ini juga dilibatkan. Beliau mengajukan dan melibatkan diri untuk bergabung di dalam pelaksanaan ini. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada semua jajaran panitia, donatur dan lain sebagainya atas kerja keras. Undangan yang kami sampaikan kepada semua majelis ortum yang ada di Muhammadiyah Kota Kediri, ya, baik itu majelis Dikdasmen, majelis wakaf dan lain sebagainya, ortum yang ada di Kota Kediri ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kitanan gratis ini lancar tentunya, sukses, dan insya Allah nanti tahun-tahun mendatang bisa lebih berkembang lagi dengan jumlah dan tempat ini nanti mudah-mudahan sudah menjadi klinik kesehatan Muhammadiyah. Ini saya kira mohon doa restu kepada semua warga Muhammadiyah baik yang ada di Kota Kediri maupun para semua yang melihat acara ini. Terima kasih.